Halo semuanya, kembali lagi di Pick Card Reading bersama Serendipity Tarot. Kali ini temanya adalah perubahan besar yang akan terjadi dalam kehidupan kalian. Aku udah shuffle kartunya, jadi kalian tinggal pilih aja. Di sini ada pile 1, pile 2, dan pile 3, oke? Oke, ambil waktu kalian, pikirkan baik-baik pertanyaannya, dan pilih satu dari ketiga pile yang ada di sini. Pilih yang menurut kalian mana yang paling tertarik ya, dimana kalian yang paling pengen pilih. Boleh pilih nanti dari timestampnya, boleh juga pilih dari gambarnya. Oke, kita mulai dari pile yang ke satu. Baik, pile 1, kita lihat perubahan apa yang akan terjadi dalam kehidupan orang-orang yang memilih pile nomor 1. Saya ingatkan, ini general reading, jadi nggak akan resonate dengan kalian semua. Saya harap kalian bisa lebih bijaksana lagi ya. Di sini ada work through your fears, new moon in Scorpio. Ada the pathway. And then you've got King of Swords. Bentar ya, aku unfold dulu kartunya. Ada Eight of Pentacle. Kemudian ada Eight of Fire. Strength. Okay, see, so this one is more into career, I think. Dan ada new start is coming. Ini aku lihat ini lebih ke karir ya. Ada yang ke dalam hubungan dengan pasangan, ada yang dengan hubungan dengan keluarga, tapi untuk kebanyakan ini adalah karir. Oke, di sini ada strength, the pathway, direction, purpose, change. Ya, perubahan apa yang terjadi? Saya lihat di sini untuk kalian yang pilih pile ke satu ini, perubahan yang terjadi ini adalah arah hidup. Ya, kamu akan mengalami perubahan arah hidup. Kamu akan mengalami awal yang baru. Di sini ada yang punya pasangan baru, ada marriage. Aku lihat di sini ada pernikahan, ada yang akan mulai bisnis baru, ada yang pindah, ada yang membuka usaha yang lama kembali, ya kayak buka baru lagi, atau mungkin mulai karir lagi. Ada yang juga dapat promosi di sini, ada yang pindah kerja, ada yang dapat pekerjaan baru. Tentu saja ini semuanya adalah hal yang positif ya. Kita lihat ini adalah perubahan yang positif. Work through your fears. Nah ini di sini kamu harus mulai menghilangkan rasa takut kamu. Oke, mungkin gini, kamu ragu untuk memilih antara dua jalan. Kalau misalkan kalian ragu antara memilih karir yang baru ya, yang mau kamu jalani ini, atau keputusan yang mau kamu jalani. Kalau misalkan kamu mau pindah tempat kerja, atau mungkin memulai hubungan yang baru, ya, kayaknya kalian bingung nih, apakah ini keputusan yang benar atau enggak. Nah, ini kalau aku lihat di sini, kalian jangan ragu. Pesannya di sini, kamu harus kuat, kamu harus yakin, kamu gak boleh ragu. Terlepas nanti ke depannya akan seperti apa, kamu diminta untuk pasrah di sini ya. Kamu diminta untuk berusaha sekuat tenaga kamu, berpositive thinking, bahwa nanti ke depannya akan menjadi hal yang lebih baik. Oke, terlepas apakah nanti ke depannya akan ada hambatan, pasti segala sesuatu itu ada hambatan ya. Segala sesuatu itu ada hambatan, gak mungkin gak ada hambatan. Tetapi kamu harus yakin, kamu harus kuat bahwa kamu bisa melewati hambatan apapun yang ke depannya. Gimana caranya? Oke, ketika kamu nih ya, ketika kamu udah memutuskan mengambil sebuah jalan, berarti kan kamu meninggalkan hal yang lama. Nah, apapun nanti yang ada di depan, sampai kamu menuju ke puncak, apapun rintangan yang ada di jalan kamu, ketika kamu udah yakin melangkah, ketika kamu udah siap, ketika kamu udah nih mantap ya untuk melangkah, dari awal dari diri sendiri dulu nih, keyakinan kamu sendiri. Ketika keyakinan kamu udah kuat, maka hal apapun yang jadi rintangan ke depannya, kamu akan lebih siap untuk menghadapi itu. Oke, kamu akan
itu tidak akan mengurangi ataupun menghilangkan, ya, nggak akan menghilangkan rintangan yang akan kamu hadapi, enggak. Tapi ini akan membantu kamu mengatasi rintangan yang datang. Ya, ketika kamu udah siap, yang harus kamu ingatkan adalah segala sesuatu yang kamu ambil itu dia ada konsekuensinya. Segala sesuatu itu sekecil apapun itu ada konsekuensinya. Nah, ketika kamu udah bisa menerima itu semua, kamu udah menyadari itu semua, maka ketika kamu melangkah dan ketika kamu menghadapi rintangan, kamu akan lebih siap. Oke, di sini aku lihat memang kalian kayaknya udah ada yang udah yakin nih ya untuk kayak membuka bisnis baru. Oke, di sini ada kata traveling juga. Maybe you do business on travel. Ada yang computer juga di sini. Mungkin ada yang mau jadi vlogger, atau mungkin di sini juga ada yang web design. Ini lebih ke ini ya, lebih ke seni, tapi seni komputer atau entertainment. Oke. Iya, ada yang di bidang analis, bisa data analyst. Oke. Kemudian banyak ya, karena ini genre reading jadi banyak. Di sini ada true love, spiritual awakening, intuition, self-care, and moon magic. This is really nice. True love, cinta sejati, spiritual awakening, ada kesadaran secara spiritual, kebangkitan secara spiritual, semangat yang baru ya, new start, new moon. Lihat, di sini ada moon magic. Kamu juga dapatnya di sini new moon, bulan baru, awal baru, kehidupan yang baru. Oke, self-care, intuition. Kamu yakin dengan intuisi kamu. Kamu yakin dengan ini. Aku dengar di sini ada kata ada orang-orang yang menyemangati kamu. Mungkin ini keluarga kamu yang menyemangati kamu. Ya, ada orang-orang yang mendorong kamu untuk terus maju. Nah, itu yang harus kamu dengarkan. Hal-hal positif aja yang kamu dengerin ya. Ketika kamu ingin melangkah maju ke depan menjadi lebih baik, maka dengarkanlah hal yang positif. Nah, hal yang negatif yang datang ke kamu itu bukan berarti harus kamu acuhkan, enggak gitu ya. Justru itu harus jadi kayak booster, jadi pendorong, jadi penyemangat kamu untuk maju. Oke, ada Eight of Fire, ada Strength. Aku lihat di sini kalau kamu punya pasangan kamu akan mendukung kamu di sini ya. Dan ketika kamu sudah ada perubahan besar di sini, justru pasangan yang dulunya mungkin dia nggak begitu support ke kamu, yang dia nggak begitu menunjukkan ketertarikannya sama kamu, nah begitu kamu mulai melakukan perubahan baik itu secara spiritual atau di sini kamu mengambil keputusan yang menurut dia ini adalah keputusan kamu yang bijaksana, yang dewasa, dan dia akan mendukung kamu walaupun kamu mengalami kesulitan di awal. Ini hal yang bagus ya, ada support yang baik di sini. Ini adalah hal yang positif. Di sini ada Scorpio. Oke, kita lihat zodiak lainnya atau zodiak yang mempengaruhi atau energi dari zodiak yang mempengaruhi ini ya. Ada Sagittarius, ada Leo, Taurus, Pisces, Cancer. Ya, kalau kita bicara soal intuisi, ini yang water sign tuh memang punya intuisi yang cukup kuat ya. Oke, kamu di sini punya one second. Cancer, Pisces, Taurus, Leo, Sagittarius, and Scorpio. So I wish that it would be resonate for you. Saya harap ini resonate dengan kalian. Jika ini nggak resonate, kamu bisa pilih file yang lain, ambil positifnya aja, dan apapun perubahan nanti yang ke depan akan terjadi dalam kehidupan kalian, aku harap di sini kalian bisa menghadapi semua rintangan itu, dan juga ini bisa jadi awal baru yang indah untuk kamu ya dan pasangan kamu. Oke, goodbye. Baik, kita di sini sudah punya file nomor 2, ada prosperity lies ahead. Kemudian di sini kalian punya one second.
the healing temple, green candle. The energy is gaining momentum. Ada Three of Cups, ada Five of Pentacles, Ace of Fire, the Fortune Wheel, and the last one is the Hierophant. Okay, let me see. Restoration, cure, and safety. Wealth, money, fertility, harmony, and luck. The energy is gaining momentum. Prosperity lies ahead. Ada New Moon in Taurus. Kemudian dengan adanya Ace of Fire di sini dan juga the Hierophant di sini, sepertinya perubahan yang akan terjadi ini lebih ke pasangan. Ya, aku ngelihat di sini bahwa ada beberapa di antara kalian yang dealing dengan pasangan yang karmik atau dengan pasangan yang nggak seharusnya kalian bersama. Oke, aku lihat di sini ada yang pasangan kalian itu sebetulnya udah punya pasangan. Ya, ada di sini yang pasangan kamu itu, ya kamu nggak seharusnya bersama dengan dia atau hubungan kalian ini nggak seharusnya terjadi ya. Oke, di sini kamu akan melepas itu. Oke. Gak semuanya pasti akan resonate dengan kalian kan ini general reading. Di sini aku lihat ada beberapa skenario perubahan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kamu. Yang pertama adalah kamu akan lepas dari pasangan karmik kamu. Kamu akan memulai kehidupan baru kamu yang baru. Kamu akan bisa melepaskan si orang ini ya, pasangan kamu ini. Saya lihatnya di sini lebih banyak kan dia ini pasangan kamu ini udah punya pasangan lain ya, dan kalian tuh nggak seharusnya bersama dengan dia. Oke, kemudian ada juga yang pasangan kamu itu yang dia cheating selingkuhin kamu. Nah, kamu tahu itu, ini akan ketahuan, ini akan terbuka gitu, atau buat di sini ada kebohongan yang akan terungkap. Dan kamu akan memutuskan untuk meninggalkan orang tersebut atau kamu akan memutuskan untuk bersama dia sekalipun kamu tahu kondisinya seperti apa. Tapi untuk kebanyakan dari kalian yang pilih pile 2 ini, sebenarnya kalian akan meninggalkan orang ini. Sekalipun aku ngelihat di sini bahwa kalian ragu sekali ya. Mungkin di sini ada karena masalah finansial juga, kemudian dengan adanya Fortune's Wheel di sini, ya ini lebih ragu untuk meninggalkan apa yang sudah kamu punya, apa yang sudah kamu miliki, dengan ketenangan yang kamu punya. Dan ada juga yang kalaupun kalian sudah meninggalkan situasi ini, maka aku lihat kalian masih ada keterikatan kayak rasa penyesalan karena meninggalkan ini, atau kayak rasa marah yang masih ada ya. Di sini ada Ace of Fire, aku lebih ngelihat Ace of Fire ini seperti rasa marah yang dipendam, rasa marah yang disimpan, rasa kesal, rasa kecewa yang tersimpan ya. The Healing Temple, Restoration, Cure, and Safety. Di sini nggak sedikit dari kalian yang akan kembali lagi ke dalam hubungan ini gitu ya, walaupun kamu misalkan stop, tapi kamu kayaknya akan balik lagi. Kenapa? Ya karena kamu masih ngerasa bahwa kamu ingin menjalani hubungan dengan orang tersebut, baik yang feminin ataupun yang maskulin. Di sini ada hal yang enggak membuat kamu itu enggak seharusnya bersama dengan orang ini. Ada kemungkinannya kamu akan stop. Ada juga yang akan lanjut dan menerima kenyataan kondisi pasangannya itu seperti apa. Walaupun kedepannya kamu dan dia belum ada kepastian. Ini yang aku lihat di sini ya. Kayak kamu dan dia itu belum ada kepastian akan seperti apa, tapi kamu masih ingin mencoba. Ada yang begitu, ada yang stop. Oke. Ya, ada sini memang ada wealth, money, fertility, harmony, and luck. Nah, di sini kuat sekali unsur wealth and money-nya. Hanya saja jangan sampai ya, karena kamu mengejar sesuatu hal, kemudian kamu sampai melupakan hal yang mendasar untuk diri kamu sendiri, yaitu kebahagiaan kamu. Ya, kebahagiaan kamu. Coba kamu pikirkan apa yang sebenarnya membuat kamu bahagia, apa yang sebetulnya benar-benar kamu butuhkan, benar-benar kamu inginkan, gitu.
dalam kehidupan kamu, karena yang kamu mau dengan yang kamu butuhkan itu bisa jadi hal yang berbeda. Oke? Di sini kamu sarannya diminta untuk bisa meredam emosi kamu bisa mendinginkan kepala, ya. Aku dengar ya seperti itu. Take your time to heal yourself. Ambil waktu untuk bermeditasi, ambil waktu untuk merenungkan kembali keputusan kamu, karena aku lihat di sini ada beberapa yang sedang mengambil keputusan atau akan mengambil keputusan, baik itu keputusan ini terkait dengan kehidupannya, dengan pasangannya, ya. Kamu di sini diminta nggak ngelihat hanya dari antara kamu dan pasangan kamu, tapi coba lihat juga orang-orang yang ada di sekitar kalian. Dampak apa yang akan terjadi jika kamu memilih keputusan tersebut. Nah, dilihat sampai ke depannya, jangan hanya kayak aku ngerasa bahagia dengan orang ini dan aku yakin aku bisa bahagia sama dia. Enggak, tapi kamu harus lihat untuk jangka panjangnya seperti apa dengan orang tersebut, ya. Baru kamu mengambil keputusan lagi. Jadi perubahan besar yang akan terjadi di sini ada dua, antara kamu stop dan kamu akan maju untuk mengambil keputusan ini, ya. Oke. Di sini diharapkan beberapa di antara kalian ini akan stop, tapi ada juga yang akan maju dan menerima kondisi seperti ini. Dan aku ngelihat ketika kamu menerima kondisi ini, kamu akan tersisa secara batin. Ya, batin kamu tuh akan terluka di sini. Kamu hanya akan menunggu dan melihat saja. Aku ngelihatnya kayak kamu tuh akan terkekang dalam kayak kotak Pandora kamu gitu, kayak terkekang dalam kehidupan kamu ketika kamu memilih untuk menerima kondisi orang ini, ataupun ketika kamu maju untuk bersama dengan dia. Nah, di sini akan ada perang batin nanti ke depannya diri kamu ini, ya. Baik, saya harap ini resonate sama kalian. Kalau ini nggak resonate, kalian bisa pilih file yang lain. Kita lihat zodiaknya di sini. Ini general reading, nggak akan selalu resonate dengan kalian semua, ya. Ada Aquarius, Capricorn, Pisces, Virgo, Aries, Libra, Gemini. Oke, saya lihat di sini ya, ini tuh kayak perang batin nih. Ini adalah perang batin yang akan terjadi untuk kamu. Ya, kamu yang hanya akan melihat, kamu di sini ada dari kamu sendiri itu ada hasrat yang kuat bersama dengan orang ini, ada kasih sayang, kemudian ada juga codependency. Aku lihat ada ketergantungan di sini. Tetapi pasangan kamu, sekalipun dia kayak yang di awalnya dia caring sama kamu, nah ke depannya dia akan sedikit kayak lebih menjauh dan lebih memilih atau seolah-olah kayak nggak terlalu peduli sama kamu, yang kayak cuek sama kamu. Nah, mungkin ini yang akan membuat kamu berpikir lagi apakah keputusan kamu ini benar atau enggak, ya. Jangan sampai kamu menyesal, ya dear, ya. Oke, so this is your reading untuk pile 2. I hope it resonates to you. So see you, bye bye. Oke, baik, kita punya pile 3. Let's see, this is your reading untuk pile 3. Perubahan besar apa yang akan terjadi dalam kehidupan kalian? Ada belief in the impossible. Kemudian ada purple candle. Have faith in your dream. Ada Four of Pentacles. Queen of Cups. Healing the earth, love, humility, respect, Three of Earth, Two of Water, Nine of Earth, dan yang terakhir ada Three of Water. Oke. Oke, ada di sini. Aku lihat di sini bahwa kalian sebetulnya sudah mulai proses perubahan ini, ya, sudah memulai proses perubahan itu nggak dari beberapa waktu yang lalu, ya, nggak cuman sekarang ataupun ke depannya,
tapi ini seperti proses yang berulang. Proses yang berulang-ulang, kayaknya kalian belum selesai healing, sehingga wheel of fortune kalian terus berputar di situ aja dan tidak menuju ke arah perubahan yang signifikan, atau kayaknya maju mundur di situ aja ya. Kemudian di sini ada psychic abilities, intuition, forgiveness, spiritual strength, and clairvoyance. Ya, aku ngeliat di sini bahwa untuk kalian yang pilih pile 3 ini, kalian punya intuisi yang kuat, punya koneksi spiritual yang kuat. Cuman kayaknya kalian belum bisa sepenuhnya memaafkan diri sendiri. Ini lebih ke perang batin ya. Kenapa dibilang belum bisa memaafkan diri sendiri? Karena ada rasa marah. Kayak seringkali kita ini tertukar antara rasa marah dengan sedih ya. Kemarahan dan kesedihan itu ini sedikit, perbedaannya tuh sedikit gitu. Ketika kita merasa sedih yang teramat sangat atau marah yang teramat sangat, itu akan seperti sedih banget gitu, kayak oh ini bukan marah kok, aku sudah memaafkan dia, padahal jauh di dalam lubuk hati kamu masih ada yang mengganjal untuk ke orang tersebut, masih ada rasa marah. Nah, memaafkan itu nggak cukup hanya dengan memaafkan orang yang menyakiti kamu, tapi yang harus pertama kali kamu lakukan adalah memaafkan diri kamu sendiri. Ada respect di sini. Mungkin kalian merasa ini khususnya untuk yang feminin, aku lihat di sini kayak kalian nggak dihargai. Tapi untuk yang maskulin pun sama, kayak kamu nggak dihargai, kamu merasa ada yang memojokkan kamu, atau mungkin ini adalah orang yang sepertinya orang ini kayak iya, dia melakukan hal yang tidak sepatutnya dia lakukan sama kamu. Dari omongannya mungkin tindakan dia yang membuat kamu merasa sakit hati dan sangat tersinggung. Ya, di sini aku lihat kalian masih ingat dengan hal tersebut, masih merasakan sakitnya dari hal itu. Nah, maka kamu belum selesai di sini healingnya. Forgiveness-nya di sini belum selesai. Di sini ada spiritual strength, kekuatan spiritual, tapi kekuatan spiritual ini kayak up and down. Ya, untuk beberapa orang aku lihatnya ini the up and down. Kadang kuat, kadang enggak gitu ya. Kadang kamu merasa bahwa oke, aku harus sabar, aku harus lebih mendekatkan diri lagi dengan Tuhan, aku harus lebih relax lagi, aku harus lebih bisa menerima ini lagi. Tapi kemudian di satu sisi nanti kamu akan merasa enggak kuat lagi untuk hal itu, kamu enggak bisa lagi, yang kamu merasa emosi lagi ya. Di sini kamu diminta untuk yakin dan percaya dengan mimpi kamu. Mungkin kamu sering kali ketemu dengan orang-orang atau berhubungan dengan orang-orang yang kamu menganggapnya atau merasanya mereka itu tidak menghargai kamu, ya, nggak respect sama kamu. Sehingga apa? Sehingga saat kamu bertemu dengan orang yang menurut kamu dia itu enggak sopan sama kamu atau enggak menghargai kamu yang langsung down. Ketika kamu udah kuat nih, kamu udah yakin nih, ya aku bisa, aku harus lebih mencintai diriku sendiri lagi, aku harus maju ke depan. Terus tiba-tiba kamu deket nih sama orang yang toksik buat kamu tiba-tiba deket sama orang yang gak baik untuk kamu, dan dia itu ngomong atau memperlakukan kamu dengan kurang baik, atau dia mengatakan hal yang kurang pantas sama kamu. Nah, ini bikin kamu down lagi gitu ya. Jadi kayak inilah yang bikin perputaran kehidupan kamu atau wheel of fortune kamu itu dia hanya bergerak di situ aja, tapi dia nggak maju ke depan. Begitu dears ya. Perubahan yang akan terjadi dalam kehidupan kamu ini akan datang dengan cepat. Kapan? Ketika kamu yakin. Di sini kamu diingatkan 2 kali loh, lihat nih. Believe in the impossible. Yakin dengan hal yang tidak mungkin. Tidak mungkin menurut kamu. Tidak ada yang tidak mungkin untuk Tuhan. Oke? Di sini juga kamu punya have faith in your dreams. Yakin, percaya dengan mimpi-mimpi kamu. Kalau kamu berharap atau kamu memimpikan atau kamu punya keinginan untuk punya pasangan yang baik, yang benar-benar sopan, benar-benar sayang sama kamu, yang benar-benar menghargai kamu, itu akan terjadi. Kenapa? Karena nggak ada yang nggak mungkin untuk Tuhan. Oke? Selama kamu yakin, selama kamu percaya, selama kamu meminta, ya, selama kamu berdoa. Di sini kamu
ya aku ngelihat untuk beberapa di antara kalian, kayaknya kalian ini kayak ini nih, kayak udah putus harapan. Jadi kayak setiap kali kamu udah yakin kamu kuat, ketemu lagi dengan orang yang toksik, kamu down lagi, ya. Atau kamu udah yakin udah kuat, begitu ada orang yang ngomong sedikit ke kamu, kamu tersinggung dan kamu down lagi. Nah, kamu kesinggung itu bukan karena kamu orang yang sensitif, bukan. Ya, kamu memang orang yang sensitif, tapi sensitif kamunya itu akibat apa? Akibat apa yang terjadi di kehidupan kamu sebelumnya. Itu tuh kayak akibat dari orang-orang yang nyakitin kamu juga, sehingga kamu punya ketakutan. Yang ini bikin kamu menjadi orang yang sensitif. Ya, kita lihat zodiaknya di sini. Ketika kamu udah bisa healing, perubahan yang bisa terjadi ke dalam kehidupan kamu udah jelas ini, pasangan. Ya, kamu akan mendapatkan pasangan. Kamu akan dapat orang yang sayang sama kamu. Kamu akan Pisces. Kamu akan jadi orang yang mandiri. Kamu akan jadi orang yang beautiful. Kamu akan jadi orang yang dihargai orang lain. Kamu ini sebetulnya adalah orang yang kreatif. Hanya kamu seringkali dimanfaatkan nih, Taurus. Nah, kamu kurang percaya diri di sini. Ada Aries, dan Gemini, satu lagi Scorpio. Oke. Saya harap ini resonate untuk kalian. Untuk orang yang memilih pile nomor 2, perubahan yang akan terjadi dalam kehidupan kamu itu jauh lebih besar, baik itu di finansial dan juga dengan pasangan. Ini adalah perubahan yang akan terjadi dalam kehidupan kamu. Kapan? Segera, jika kamu udah bisa yakin dengan diri kamu sendiri, ketika kamu udah mantap untuk melepaskan diri kamu dari semua perasaan-perasaan negatif yang membebani kamu, dari marah kamu, dari kebencian, dari hal-hal yang kamu simpan, dari kesedihan gitu ya, dalam diri kamu sendiri. Oke, pile 2, I hope it resonates to you really. So see you next time.